Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahimah wa Ismailah wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, untuk selalu mempertahankannya dalam setiap momentum kehidupan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidup untuk bernafas di dunia yang fana ini, tidak ada lain yang kita kedepankan, prioritaskan dalam hidup ini kecuali menempatkan substansi kehidupan keimanan tauhid yang kuat dalam menghadapi berbagai macam arus pengaruh dunia ini. Solawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan junjunan semesta, Nabi akhir zaman yang menyempurnakan seluruh risalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, bertepatan hari ini dengan hari Rabu 1 November tahun 2023 Miladiah. Sebagaimana yang kami sampaikan, akan melanjutkan terkait dengan awal mula perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga datangnya satu keturunan di tengah dunia ini yang kita kenal dengan Bani Israel. Atau yang spesifik akan kita bahas adalah terkait dengan perjalanan Yahudi dan kebrutalan Zionis Yahudi Israel. Dua tokoh yang telah kami sampaikan sebelumnya pada video sebelumnya adalah mengenai mitos tentang perjalanan Saul atau Paulus, kemudian dengan halusinasi mengatakan dia berjumpa dengan Sang Khalik, dia berjumpa dengan Sang Pencipta, lalu melahirkan satu konsep filosofi spekulatif terhadap keyakinan Kristen dalam filsafat ketuhanan yang hari-hari ini kita kenal dengan filsafat ketuhanan Yesus Kristus yang dituhankan oleh umat Kristen. Orang-orang yang memiliki halusinasi seperti itu dalam pandangan ilmiah tidaklah perlu kita katakan sebagai neurotik atau psikotik. Artinya orang yang mengidap penyakit yang bermasalah secara kejiwaan, tidak perlu kita mengatakan demikian, atau neurotik. Mereka dapat dikatakan sebagai orang yang terlalu bersemangat di dalam keyakinan yang dia yakini menurut asumsi atau halusinasinya. Oleh karena itu, dari sudut pandang psikoanalitik adalah logis bila Ibrahim atau Abraham sendiri sebenarnya ia menyusun ide tentang suatu perjanjian dengan suatu figur bapa nan perkasa yang direpresentasikan sebagai Jehovah. Dalam istilah Yahudi, atau Jehovah itu adalah sosok yang disembah yang kita kategorikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pandangan Ibrahim, dan kemudian memproyeksikan hasratnya kepada figur bapa ini untuk melindungi anak-anaknya sekaligus cucu-cucunya bagi generasi-generasi yang akan datang, generasi masa depan yang kemudian hari ini kita sebut Israel. Sudut pandang historik tidaklah membedakan apakah Ibrahim sendiri yang memproyeksikan pengalaman ini kepada Jehovah, artinya Jehovah imajiner, ataukah Jehovah real yang telah mengajukan hal ini kepada Ibrahim. Kenyataannya pada usia atau pada masa 4000 tahun, ide
perjanjian antara bangsa Yahudi dengan Yehova tetaplah hidup dan diucapkan sehari-hari dalam doa-doa atau sinagoga-sinagoga di seluruh dunia. Walaupun banyak aspek tentang bangsa Yahudi dan Judaisme telah diubah dan dimodifikasi selama 4.000 tahun sejarah, mereka kemudian menjalankan kehidupan, tetapi ide tentang perjanjian dengan Tuhan kemudian pada gilirannya ide ini membangkitkan kehendak memperjuangkan hidup sebagai bangsa Yahudi. Metode-metode yang menjadi jalan agar harapan ini abadi telah mengalami perubahan sepanjang abad, namun maksud tujuannya tidak. Sejarah Yahudi merupakan rangkaian pergantian sebuah ide-ide atau gagasan-gagasan yang didesain untuk mengabadikan maksud tujuan ini. Betapa berlimpah-limpahnya tenda-tenda perkemahanmu, teriak seorang pendeta pagan dalam kitab Bilangan atau dalam sebuah kitab di dalam perjanjian lama Kristen itu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kitab yang keempat yang diasumsikan itu sebagai Taurat, kitab Taurat. Karena dalam teologi Kristen itu ada 5 kitab Taurat, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kitab Bilangan ini yang menunjukkan sebuah perkataan seorang pendeta pagan. Pagan ini adalah penganut penyembah berhala atau praktik-praktik okultisme. Hal ini sudah dilakukan Israel dari zaman sebelum dia masuki pada peristiwa Kanaan atau Qoniun, atau yang kita kenal dengan sekarang Yerusalem. Ini hal yang sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa biadab Bani Israel ini. Mereka tidak taat kepada Allah dan melakukan praktik-praktik pagan. Dan pendeta-pendeta atau rabi-rabi pagan ini banyak sekali kemudian tampil sebelum datangnya periode masa yang sekarang ini, atau yang dikenal dengan Yudaisme hari ini. Nah, mereka menteriaki, mereka berkata pada tenda-tenda perkemahanmu, menunjukkan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa tempat-tempat tinggalmu, tempat yang tinggal mereka sangatlah berlimpah-limpah. Dan kemudian teriak seorang pendeta pagan dalam kitab Bilangan dengan sukaria ini, tentu saja bukan halusinasi dalam seni maupun kebudayaan dalam keturunan-keturunan kehidupan nomadik selama 400 tahun. Ibrahim dan keturunannya mengembara sebagai nomad, sebagai bangsa pengembara di tanah Kanaan, tanpa memiliki negara sendiri atau suatu bentuk pemerintahan yang stabil. Mereka melaksanakan ritus pengkitanan, sunat, dan walaupun seringkali dihargai oleh para tetangga, mereka juga dianggap sebagai orang-orang yang sangat aneh, bahkan mungkin sedikit gila, menyembah Tuhan yang tidak tampak, Tuhan yang tidak terlihat, menurut penganut-penganut pagan pada waktu itu, invisible. Jadi tidak tampak, dan mereka tidak percaya akan hal itu dan menganggap seperti gila. Inilah keimanan yang kadangkala bertentangan dengan apa yang menjadi asumsi logika kita. Dekalog atau the Ten Commandments yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam dengan segenap larangannya terhadap tuhan-tuhan lain tidak berlaku sampai 400 tahun sesudah periode pengembaraan ini. Kitab Genesis penuh dengan contoh-contoh tentang berhala-berhala yang menjadi bagian dari rumah tangga Ibrahim yang disebut dengan rumah tangga patriark. Ada beberapa ide-ide yang telah disusun oleh Ibrahim, yakni bahwa bangsa Yahudi memiliki pengakuan terhadap Allah yang esa, Tuhan yang esa dan eksklusif. Jadi Ibrahim mempunyai 2 orang anak, yang pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari bangsa inilah kemudian dari Ibrahim inilah kemudian melahirkan 2 anak yang bernama Ismail dan Ishak. Nah, silsilah daripada Yahudi ini dari Ishak. Sekali lagi, bangsa Yahudi menerima ide-ide monoteisme, doktrin yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Maka mereka mulai bersikap di dalam sebuah jalan khusus tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjalankan yang demikian itu. Perubahan dalam sikap ini pada mulanya tidak terlalu nampak, namun pada gilirannya menjadi lebih nyata, menempatkan mereka semakin jauh terpisah dari lain-lainnya. Karena orang harus memperlakukan Tuhan yang tak nampak berbeda dengan Tuhan yang nampak. Maka bangsa Yahudi mengembangkan suatu ritual
yang benar-benar berbeda dengan bangsa pagan. Jadi ada pertarungan, ada pertentangan dengan orang-orang pagan tadi yang penganut berhala tadi, dan tanpa disadari oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini, mereka telah masuk pada konsep tauhid. Ini asal mula bagaimana Israel itu mengenal tauhid dari perjalanan kehidupan yang kemudian disampaikan dalam perintah Ten Commandments, 10 perintah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena orang harus memperlakukan Tuhan yang tak nampak itu berbeda dengan yang nampak. Jadi konsep tauhid mulai diyakini oleh orang-orang Yahudi, bahwa periode awal mereka mengenal ketuhanan tauhid demikian terjadi pada pemisahan diri mereka secara perlahan dengan penyembah-penyembah berhala atau kaum pagan tadi, paganisme, keyakinan pagan, paganisme. Dengan demikian bangsa Yahudi membuang ritus-ritus bangsa pagan, ritus-ritus kebangkitan kembali karena satu Tuhan, maka tidak akan ada peperangan-peperangan mitologis di kalangan dewa-dewa. Dengan demikian bangsa Yahudi membuang seluruh hierarki dewa-dewa. Artinya hierarki dewa-dewa bangsa pagan, dan peperangan-peperangan di antara dewa-dewa itu sendiri. Karena Jehovah dimotivasi oleh spiritualitas, maka ia tidak pernah menurunkan atau menurutkan kehidupan seks. Kemudian bangsa Yahudi menjauhkan semua ritus fertilitas. Contoh yang ditetapkan oleh Jehovah yakni menarik diri dari seksualitas secara keseluruhan, menuntun kepada pengekangan terhadap impuls-impuls yang tak bermoral melalui kedisiplinan dalam diri bangsa Yahudi, ketimbang karena takut terhadap hukum-hukum. Bandingkan perilaku seksual yang berlaku di dalam kehidupan Yahudi dengan perilaku seksual yang berlaku di dalam peradaban Yunani. Maka dewa-dewa Yunani sendiri meletakkan pola bagi nafsu birahi yang tak terkendali dan perbuatan yang tidak wajar, sehingga akhirnya melemahkan akhlak bangsa itu. Sebaliknya bangsa Yahudi, bahkan mereka ketika kemudian melakukan persinggungan dengan bangsa Yunani, menolak untuk menurutkan perbuatan-perbuatan seksual Yunani yang keterlaluan atau yang biadab. Bangsa Yahudi juga menjauhi perilaku pengekangan seksual secara total yang belakangan dijalani oleh gereja Kristen awal. Mereka mengendalikan sebuah jalan di antara perbuatan seksual yang berlebihan dan pengekangan diri, mengikuti isi komandemen, artinya isi perintah-perintah yang disampaikan oleh Musa agar memiliki banyak anak. Di dalam semangat mereka untuk mengikuti perintah ini secara harfiah, tidak dapat dimengerti jika ada beberapa yang sifatnya sedikit liberal. Banyak yang mempunyai gundik pagan yang disamarkan sebagai pembantu atau rumah tangga. Inilah cara Yahudi yang kemudian sebagian dari mereka tidak mengikuti perintah-perintah itu. Mereka tinggal di dalam tenda-tenda para patriark yang sehat dan kuat, yang memperanakan anak cucu dalam keadaan yang berlimpah-limpah pada suatu zaman ketika manusia modern menetap untuk mengumpulkan sosial security-nya. Artinya perlindungan dalam sebuah konsep kehidupan sosial, mereka mulai memasuki sebuah strata modern untuk mengumpulkan perlindungan sosial security-nya. Kehidupan nomadik tergantung pada para patriark atau semua hal yang menurut Bible Kristen maksud saya, berjalan lebih dari 100 tahun. Pada saat Ibrahim memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan 12 putranya, sebagaimana ayat yang saya baca tadi dalam Quran surah Al-Baqarah, Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahimah wa Ismaila wa Ishak wa Yakub. Dari berhenti pada ayat itu, pada kalimat itu, maka kita melihat bahwa Ibrahim kemudian memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Yakub, wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan kemudian memperanakan 12 keturunan mereka, wal asbati turun kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Itulah nabi terakhir dalam Israel, yakni Isa alaihissalam. Termasuk negeri-negeri di mana Yosef 400 tahun sejarah Yahudi telah berlalu, bahwa dalam pengembaraan Yusuf alaihissalam, termasuk dalam perjalanan Yusuf alaihissalam di 400 tahun sejarah Yahudi telah berlalu. Kemudian sebuah bencana kelaparan di negeri timur laut Mesir, dan orang-orang kelaparan dari banyak negeri termasuk orang-orang Hebrew
Hebreu ini adalah keturunan Abraham yang saya ceritakan tadi waktu mereka menyeberang sungai. Di video pertama saya sudah menyampaikannya, menyusul sepanjang delta Nil yang subur menuju Mesir untuk mendapatkan makanan. Sejarah mereka bahwa mereka disambut dengan hangat oleh Mesir di dalam pemerintahan Parao atau Firaun. Kalau istilah dulu adalah Parao. Parao itu artinya sosok figur daripada Firaun. Di bawah kepemimpinan Yosef, di bawah kepemimpinan Yusuf, orang-orang Hebreu yang tertimpa bencana kelaparan bermigrasi dari Kanaan menuju Mesir. Kitab Perjanjian Lama itu dalam kitab orang Yahudi yang diadopsi oleh orang Kristen, kitab Genesis atau kitab Ulangan itu menceritakan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, kisah-kisah yang sangat mempesona tentang bagaimana Yosef atau Yusuf dijual saudara-saudaranya ke dunia perbudakan di tanah Mesir. Artinya dari dua kitab Kristen Perjanjian Lama dan kitab suci Al-Quranul Karim merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diceritakan bahwa saudara-saudaranya kemudian menjual Yusuf, dan kemudian Yusuf diangkat menjadi seorang pejabat yang terkenal di Mesir. Bahkan dalam sejarah ini Yusuf telah menolong saudara-saudaranya yang telah memperlakukan buruk, menzoliminya. Sampai di tanah Mesir ia malah menjadi favorit bagi seorang sosok Firaun atau Parao, dan wibawa serta kepemimpinan terlihat dalam kehidupan Yusuf karena dia disertai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dibimbing oleh Sang Khalik menjulang menjadi raja muda, dan dengan izin Firaun mengundang saudara-saudaranya dan sama Hebreu untuk tinggal di Mesir. Artinya atas pengakuan kehebatan penyertaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Yusuf, kemudian Raja Mesir atau Firaun yang kejam mempersilahkan Yusuf menampung saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Itulah sisi kehidupan yang kita ketahui dari dua Bible, Old Testament, Perjanjian Lama, dan kemudian dalam kitab suci Al-Quran. Sampai di sinilah dulu apa yang saya sampaikan ini, bahwa perjalanan kehidupan dari Ibrahim kemudian memperanakan seorang anak yang bernama, anak yang pertama kali, anak yang paling tua adalah Ismail, dan kemudian melahirkan Ishak, anak yang kedua dari rahimnya istri yang pertama yang dibawa Ibrahim dari Ur Kasdim, kemudian melahirkan anak bernama Ishak yang kedua. Tapi istri yang pertama, istri yang kedua daripada Ibrahim justru melahirkan anak yang pertama yang bernama Ismail. Saya tidak masuk ke cerita itu karena cerita ini lebih paham adalah ulama-ulama Islam. Saya hanya menyampaikan bagaimana kepongahan dunia barat atau manusia pada umumnya yang kemudian mengasumsikan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nanti kita lihat dalam sejarah yang saya sampaikan tadi, bagaimana Israel itu hidup bertetangga, hidup yang saya katakan tadi, tetangga yang dimaksud dalam penjelasan saya tadi itu adalah bangsa Yunani yang melakukan ritual seks dan tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan meyakini keyakinan mereka itu adalah mulai dari pimpinan-pimpinan agama mereka atau pendeta-pendeta mereka itu disebut dengan pendeta pagan. Pagan itu adalah penganut ajaran agama penyembah berhala. Dan setelah konsep Yahudi mulai mengenal tentang konsep-konsep tauhid, maka itu ditinggalkan secara perlahan-lahan sebagaimana yang saya kisahkan tadi. Oleh sebab itu penjelasan ini adalah menunjukkan bahwa sampailah kemudian 12 keturunan daripada Yakub ini, ya, yang merupakan cucu-cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengkhianati, menzolimi saudaranya Yusuf yang merupakan anak yang paling bungsu dari 12 mereka bersaudara. Al-wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nabiun, sampai dengan peristiwa hadirnya Nabi Musa dan kemudian Isa alaihissalam sebagai nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Kemudian periode berikutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang perlu saya sampaikan dulu, bahwa di sinilah awal pertama sebenarnya Israel sudah mengenal konsep tauhid. Maka muncul 10 perintah bagi Bani Israel itu, yang dikatakan dalam istilah the Ten Commandments, 10 perintah bagi Cuda Israel, bagi Bani Israel. Dan inilah konsep tauhid yang pertama mereka kenal dengan adanya kepimpinan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian nanti dijelaskan dalam Al-Quran tadi yang saya baca,
wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi orang yang menyembah berhala kemudian meninggalkan sifat penyembahan kepada berhala, kemudian masuk pada konsep ketauhidan yang dikatakan tadi, bahwa konsep ketuhanan yang tidak terlihat oleh mata, sama dengan keyakinan kita tauhid. Kita tidak melihat Tuhan itu dalam bentuk makhluk, dalam bentuk benda. Nah, inilah yang disebut dengan musyrik. Itulah pengalaman kami. Sebagaimana perjalanan kehidupan Israel yang meninggalkan pagan, demikian juga orang-orang yang kemudian tadinya musyrik, tadinya kafir, meninggalkan agamanya mereka, dan kemudian mereka kembali pada konsep tauhid. Jadi mereka bukan pindah agama, tetapi mereka kembali dan belajar daripada kehidupan kemusyrikan, kehidupan yang mengkhianati Allah dengan menyembah kepada makhluk dan benda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah konsep kehidupan manusia di akhir zaman modern, yang kemudian kita sadar bahwa hanya satu yang kita sembah adalah yang tidak nampak dengan mata. Itulah konsep tauhid. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.